saudara, selamat pagi. Kita mau siapkan hati kita untuk Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau menyembah Tuhan, mau muji Tuhan. Kita mau nyanyikan satu lagu, berkat kemurahan-Mu Tuhan. Kehidupanku penuh dengan wahyu-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu Yesus. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yes, Yesus. Allah kita adalah Allah yang baik, bahkan Allah yang teramat baik buat kita. Kita mau sambung pujian kita dengan Tuhan Yesus baik. Yes. Apakah berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yes, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan
ada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, lagi katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, lagi katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yes, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oke, kita mau siapkan hati kita, saudara, untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya mau ngajak saudara untuk menyanyikan satu lagu, satu-satunya yang kuandalkan. Ya Yesus, karena hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan, di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan.
tema renungan kita pada pagi hari ini adalah iman dan kasih karunia. Pada bulan lalu, kita belajar untuk dapat lebih mengenal Kristus dengan baik dan benar pada bulan lalu ya. Karena dengan pengenalan yang benar, pengenalan yang baik akan Kristus, itu akan sangat mempengaruhi iman kita, dan kualitas iman kita akan berpengaruh terhadap sikap dan perilaku kita. Jadi kalau iman yang baik, itu akan timbul nyata dalam respon kehidupan kita sehari-hari. Nah, waktu bulan lalu yang kita bicarakan adalah bagaimana respon kita dengan pengenalan kita kepada Kristus. Kalau iman kita baik, pengenalannya baik, maka sikap kita akan berbeda. Perlakuan kita terhadap Kristus akan berbeda. Nah, waktu itu kemarin kita ambil contoh bagaimana Simon orang Farisi dengan wanita pendosa yang mengurapi Yesus. Juga kita bisa melihat respon daripada murid Yesus pada waktu dia menghadapi badai. Di sana akan terlihat iman yang sesungguhnya dari pengenalan akan Kristus. Kalau murid-murid kenal Kristus baik, tentu dia tidak akan berkata sekedar guru, tapi kalau dia tahu Tuhan, mereka ketakutannya tidak akan berlebihan. Demikian juga kalau si Simon mengerti Yesus adalah Tuhan, ya maka perlakuan dia tidak hanya sekedar mengundang, tetapi mungkin perlakuannya akan menjadi seperti wanita pendosa itu. Nah, sekarang kita akan masuk selanjutnya adalah kita akan belajar tentang iman dan iman terhadap kasih karunia. Di mana hari ini yang kita pelajari adalah melalui respon iman Rasul Paulus terhadap kasih karunia Allah bagi dia. Dan itu kita ambil sumber renungannya dari kitab 2 Korintus 12 ayat 1 sampai yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama ya, 2 Korintus 12 ayat 1 sampai yang ke-10. Di dalam perikop ini, Paulus menulis tentang bagaimana dia punya alasan yang kuat untuk bermegah atas kasih karunia Allah di dalam hidupnya. Jadi kita mengetahui ya bahwa ketika Paulus menulis perikop ini sebenarnya ditafsirkan banyak orang adalah terjadi ketika Paulus dirajam batu dan orang sudah memperkirakan dia itu sudah mati. Sehingga kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul, Paulus itu sudah diseret, dibawa ke pinggir kota dalam kondisi diperkirakan dia sudah mati. Nah, banyak orang menduga, menafsirkan pernyataan-pernyataan yang Paulus lihat ketika dia dibawa ke surga ini adalah pada masa atau pada saat kondisi dia sedang dianggap mati itu. Nah, di dalam pernyataan itu dia berkata bahwa dia melihat dia dibawa ke langit yang ketiga. Langit ketiga itu adalah surga, ya. Di Firdaus di sana dikatakan. Nah, lalu Paulus menuliskan pernyataan-pernyataan ini di dalam kitab 2 Korintus 12 ini. Nah, kalau kita baca dan perhatikan baik-baik, kita dapat mendapati kenyataan bahwa Paulus di sini sedang berbicara tentang kasih karunia Allah. Ya, bagaimana kasih karunia Allah itu menjadi nyata di dalam hidup dia justru di saat dia sedang ada dalam kelemahan. Baik, kasih karunia apa itu? Kasih karunia, kalau kita mau lebih gampang mengertinya adalah kasih yang dikaruniakan Allah kepada kita manusia. Sekali lagi ya. Jadi apa itu kasih karunia? Kasih karunia sebenarnya adalah kasih yang dikaruniakan Allah kepada kita manusia. Nah, tetapi kasih karunia Allah atau disebut juga anugerah ini dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, karunia umum dan karunia khusus, atau dengan kata lain, anugerah umum atau anugerah khusus. Anugerah umum itu adalah pemberian Allah kepada manusia yang bersifat umum, seperti udara, sinar matahari, hujan, kesehatan, air. Itu semua dapat dinikmati oleh semua orang di muka bumi ini.
pada dasarnya semua karunia Tuhan itu tidak layak untuk diberikan kepada kita manusia. Tetapi pada kenyataannya Allah tetap memberikan itu kepada semua manusia. Tetapi ini kita hanya bisa menyebut sebagai karunia umum atau anugerah umum kepada yang diberikan Allah kepada kita. Tapi ada satu anugerah lagi atau karunia lagi, satu yang berbeda, adalah karunia khusus. Di mana karunia khusus ini adalah pemberian Allah yang dikhususkan hanya bagi umat pilihannya. Hanya bagi umat pilihannya. Seperti keselamatan, karunia Roh Kudus, persekutuan dengan Dia. Itu semua adalah karunia khusus yang Allah berikan kepada kita. Nah, yang perlu kita sadari, karunia khusus ini tidaklah dimiliki oleh manusia yang bukan umat pilihannya. Jemaat yang terkasih, tetapi kita mungkin bertanya ya, banyak kali apa yang dimiliki atau dikaruniakan Allah kepada orang Kristen atau umat pilihannya, itu juga bukankah suka ada pada orang lain, pada kepercayaan lain? Bukankah mereka juga bisa terkadang menyembuhkan orang yang sakit, atau melakukan hal-hal mujizat yang lain-lain ya? Nah, kita mungkin juga bertanya, tetapi kita perlu mengerti bahwa sekali lagi, karunia khusus dari Tuhan itu hanya diberikan kepada umat pilihannya. Yang bukan umat pilihannya, sekalipun mereka nampaknya bisa memiliki itu, tapi saya perlu beritahu, itulah cara iblis untuk menipu manusia agar mereka tidak perlu percaya kepada Kristus. Bukankah kalau kita berbicara kepada mereka bahwa ini semua yang kita miliki adalah karunia dari Allah, mereka akan berkata, nggak usah juga punya Kristus, kami juga bisa. Nah, itulah cara iblis untuk menipu orang itu, supaya orang itu tidak perlu percaya kepada Kristus. Beda, kalau kita menerima semua itu, kita harus belajar dan mengerti bahwa semua karunia yang Allah berikan itu adalah karunia khusus yang Allah berikan. Dan karunia itu juga merupakan karunia daripada Roh Kudus. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, Paulus sebagai umat pilihan yang dikhususkan Allah, dia memang memperoleh banyak sekali karunia roh untuk menopang, untuk meneguhkan pelayanannya, serta untuk membangun jemaat Allah. Hal ini kita bisa lihat di dalam beberapa ayat ya. Misalkan, dalam Kisah 16 ayat 9 sampai yang ke-10, di sana Paulus mendapat penglihatan ya, bagaimana orang-orang Makedonia itu melambai-lambaikan tangan seolah-olah meminta Paulus untuk datang. Paulus punya karunia penglihatan. Di Kisah 19 ayat 12 dikatakan di sana, sampai sapu tangan Rasul Paulus itu ketika ditaruhkan pada orang-orang yang sakit atau kerasukan setan, setan lari. Bahkan yang sakit bisa menjadi sembuh. Itu hanya sapu tangannya saja. Betapa kuasanya luar biasa, betapa karunia roh yang ada pada Rasul Paulus itu begitu luar biasa. Kisah 19 ayat 15 dikatakan, waktu kejadian anak Skewa mencoba mengusir setan, ya, tapi iblisnya berkata begini, Yesus aku kenal, Paulus aku tahu, tetapi kamu siapa? Nah, berarti itu menyatakan bahwa iblis pun gentar kepada Rasul Paulus. Di Kisah 29 sampai 12, di sana ada seorang bernama Eutikus yang jatuh dari jendela waktu mendengarkan khotbahnya Paulus, dan dia mati. Tetapi Paulus membangkitkan dia. Lihat, kuasanya begitu hebat. Inilah kuasa karunia daripada roh yang begitu hebat yang Paulus terima. Termasuk penyataan-penyataan bagaimana dia waktu dibawa masuk ke dalam Firdaus. Tetapi dari semua keluar biasaan yang dia terima daripada Tuhan, ya, Paulus berkata bahwa dia tidak merasa perlu untuk memegahkannya kecuali bermegah di dalam kelemahannya. Jemaat Tuhan, bukankah hal-hal hebat yang Paulus terima dari Tuhan itu adalah kasih karunia-Nya? Betul, itu kasih karunia Allah kepada dia. Tetapi Paulus ini punya iman yang sangat baik dan dia mengerti
bahwa apa yang luar biasa yang dia terima daripada Tuhan, ya, itu bukanlah sesuatu yang perlu untuk diekspos secara berlebihan. Dia melihat bahwa hal-hal hebat yang dia terima daripada Tuhan bukanlah sesuatu yang perlu untuk terlalu diekspos. Nah, kita perhatikan, beda dengan kondisi sekarang. Banyak sekali orang yang menyebut dirinya hamba Tuhan, justru dia mengekspos ya hal-hal mujizat, hal-hal yang pengalaman luar biasa terjadi, menjadi suatu cara untuk membawa orang datang kepada Tuhan. Beda dengan Paulus. Paulus justru tidak mau memegahkan hal itu. Paulus justru berkata, kalau saya mau bermegah, justru saya mau bermegah di dalam kelemahan saya. Apa maksudnya kelemahan Paulus? Itu bisa kita lihat ya. Maksud kelemahan Paulus itu adalah ketika Paulus mengalami begitu banyak kesusahan dan penderitaan di dalam pelayanannya karena Kristus. Bagaimana Paulus pernah dilempari batu sampai dia mati, hampir dibilang mati, ya. Bagaimana Paulus juga Tuhan izinkan dia mengalami sakit di dalam tubuhnya, sehingga dia katakan itu duri di dalam daging dia. Dia berdoa 3 kali kepada Tuhan, minta supaya kalau perlu Tuhan, tolong angkat sakitnya. Dia bisa menyembuhkan orang, tetapi waktu dia berdoa, minta Tuhan angkat supaya dia bisa lebih nyaman di dalam pelayanannya. Justru Tuhan mengkonfirmasi, cukuplah kasih karuniaku bagi kamu. Jadi dengan kata lain, Tuhan mengizinkan sakit itu ada di dalam diri seorang Paulus. Lalu kita juga bisa melihat di dalam 2 Korintus 11 ya, ayat 23 sampai 31, bagaimana Paulus menceritakan penderitaan-penderitaan dia yang dialami selama pelayanannya. Jemaat Tuhan perlu sebagai info, selama Rasul Paulus melayani, ya mulai dipanggil Tuhan Yesus untuk melayani, maka Rasul Paulus ini dikatakan seumur hidupnya diperkirakan dia sudah menjalani kurang lebih 10.000 kilometer. Ya, ini jangan lupa, ini adalah di zaman dulu waktu transportasi sangat-sangat amat terbatas. Tidak beda dengan sekarang. Tetapi bayangkan pada zaman Pak Rasul Paulus, dia dikatakan berjalan hampir 10.000 kilometer, di mana dia harus menyeberangi lautan, ya, harus mendaki gunung, turun gunung, masuk ke daerah terpencil, melewati padang gurun, hutan, dan lain sebagainya, demi dia untuk menginjil. Penderitaan dia begitu banyak. Jadi dia sangat berharap bahwa dia mempunyai tubuh yang sehat, punya kekuatan, tetapi waktu dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan katakan, cukup kasih karuniaku bagi kamu. Nah, sekarang perhatikan ya jemaat Tuhan ya, sebenarnya kasih karunia itu apa? Sebenarnya banyak orang berpikir, kalau kasih karunia Allah itu selalu baik yang kita rasa di dalam hidup. Sebenarnya tidak demikian ya. Tuhan itu baik. Kasih karunia-Nya Allah itu justru semakin nyata di tengah segala kesulitan dan kesusahan yang kita alami. Nah, ini sebab juga yang mengapa dikatakan Paulus itu lebih suka bermegah karena kelemahannya dan bukan karena kehebatan-kehebatan yang dia terima. Dia tidak merasa suka atau merasa berlebih untuk menyampaikan peristiwa-peristiwa hebat itu di dalam surat-suratnya. Tetapi kalau tentang kelemahannya, kita bisa baca ya. Paulus banyak sekali menyatakannya di dalam surat-suratnya. Jadi sekali lagi, dia tidak mengekspos hal-hal hebat yang dari Tuhan yang dia terima, tetapi justru dia mengekspos sangat banyak di suratnya, itu adalah bagaimana kelemahan dia ditolong oleh Tuhan. Nah, itulah yang dia mau bermegah. Nah, kalau di dalam perikop ini, kan tadi dikatakan bahwa ketika dia berdoa, maka Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu, karena dalam kelemahanmu disitulah kuasaku menjadi sempurna. Nah, jemaat Tuhan, mungkin kita banyak yang salah tafsir ya. Ketika dikatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, banyak orang berpikir mungkin menafsirkan seolah-olah kasih karunia Tuhan kepada Paulus cukup sudah sampai di situ. Tidak ada lebih lagi. Sudah cukup semuanya. Begitu? Bukan. Jadi kita kalau membaca harus hati-hati.
Kalau kata cukuplah kasih karuniaku bagimu, itu bukan berarti sudah tidak ada lebih lagi. Justru terbaik. Kata cukuplah kasih karuniaku bagimu, itu bukan berarti sudah habis. Tapi justru Tuhan mau bilang begini, kasih karuniaku ada sangat banyak berlimpah. Cukup untuk kamu. Ya, jadi kamu nggak usah merasa berduka, bersedih oleh karena sakitmu atau karena penderitaan-penderitaanmu. Karena dalam semua kesusahan dan penderitaan yang kamu alami, aku punya cukup banyak kasih karuniaku bagi kamu untuk menolong dan menguatkan kamu. Di dalam bahasa Inggris sehari-hari ada seperti ini dikatakannya, saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Pada ayat 9 ini dikatakan begini. Lalu dia berkata, dia ini Tuhan, saya sendiri yang akan menolong kamu dan akan membuat kamu kuat. Saya adalah segala sesuatu yang kamu perlukan. Ketika kamu sedang lemah, maka saya akan menguatkan kamu. Lalu saya akan menunjukkan kepada kamu dengan lengkap betapa kuasaku sendiri. Dia bilang. Jadi dengan ini saya akan menyatakan dengan sungguh-sungguh nyata kekuatan saya sendiri, kata Tuhan. Lalu Paulus berkata, dengan begitu saya sangat senang untuk berbicara tentang betapa lemahnya saya. Karena ketika saya lemah, maka kekuatan Kristus menjadi nyata di dalam diri saya. Ada di dalam bahasa Indonesia dikatakan begini. Ya. Tetapi Tuhan menjawab, aku mengasihi engkau, dan itu sudah cukup untukmu. Sebab kuasaku justru paling kuat kalau kau dalam keadaan lemah. Itu sebabnya saya lebih senang membanggakan kelemahan-kelemahan saya. Sebab apabila saya lemah, maka justru pada waktu itulah saya merasa Kristus melindungi saya dengan kekuatannya. Jadi, kita bisa lihat melalui perikop ini bahwa Paulus, ya, dia hanya mau bermegah justru dengan kelemahannya. Hal yang nampak tidak normal. Biasanya orang bangga bermegah karena kelebihan, kepintaran, kekayaan, kecakapan, dan lain sebagainya. Tetapi Paulus justru menyingkirkan itu karena dia merasa itu tidak terlalu berguna. Kalau itu yang diekspos, maka orang akan berkata betapa hebatnya Rasul Paulus. Tetapi kalau dia menyatakan kelemahan, justru orang akan melihat betapa hebat Tuhan yang memberi dia yang lemah itu kekuatan untuk bertahan di dalam kehidupan. Jadi alasan pertama, kenapa Paulus lebih suka bermegah dalam kelemahan? Karena dengan kelemahannya, dia justru akan memperlihatkan betapa besar kuasa Allah atau kasih karunia Allah di dalam menopang kehidupannya. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasul Paulus bicara di dalam Roma ayat 3-5, dia berkata bahwa dan bukan hanya itu saja katanya. Kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi Paulus melihat justru di dalam kelemahannya, di dalam sengsaranya, itu semua mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan, bagaimana dengan kita? Apa yang Rasul Paulus respon dalam imannya, semoga ini juga ada pada kita. Kita mungkin selama ini terlalu bangga dengan segala kehebatan-kehebatan yang ada pada kita. Kita saksikan kepada orang-orang bagaimana Tuhan seolah-olah kita ini ditolong Tuhan karena punya karunia khusus dan lain sebagainya. Dengar baik-baik. Apapun kesaksian kita, kalau sampai orang melihat kitanya yang hebat, maka engkau mencuri kemuliaan daripada Tuhan. Tetapi sebaliknya, jikalau engkau bersaksi dan orang melihat Tuhan yang luar biasa menolong di dalam kelemahan-kelemahan kita, maka itulah kesaksian yang baik. Karena itu kesaksian yang memuliakan Tuhan. Jemaat Tuhan,
Mungkin kita berpikir kasih karunia itu selalu yang baik. Semoga itu tidak lagi ada dalam pikiran kita. Justru kasih karunia Allah itu terjadi ketika penderitaan dan kesusahan terjadi. Jemaat Tuhan, kenapa anak-anak Tuhan mengalami penderitaan dan juga kesusahan, bahkan ketika mereka melakukan hal-hal yang baik dan yang benar? Kenapa Tuhan tidak melindungi kita? Kenapa Tuhan seolah-olah membiarkan itu terjadi? Bukankah orang-orang di dalam Tuhan seharusnya bisa terhindari dari kesusahan-kesusahan seperti ini, penderitaan seperti ini? Jangan salah ya, justru penderitaan dan kesusahan Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, ya, karena supaya Tuhan bisa menyatakan kasih karunia-Nya. Tetapi catatan bagi kita bahwa ya Allah itu sesungguhnya tidak pernah mendatangkan penderitaan dan kesusahan kepada kita. Hanya Allah mengizinkan penderitaan kesusahan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Yang mengerjakan itu, yang menyebabkan terjadinya penderitaan dan kesusahan itu bisa saja datang daripada iblis. Atau dua, bisa juga karena kesalahan-kesalahan kita. Tetapi Allah mengizinkan itu terjadi. Karena dengan itu kita menderita, tetapi justru dari situlah Allah bisa menyatakan kasih karunia-Nya kepada kita. Bagaimana Dia menolong kita bisa keluar dari segala kesusahan-kesusahan besar. Bahkan ketika orang sudah hancur-hancuran karena kesalahannya, kasih karunia Allah bisa menolong dia dari kehancurannya. Tuhan bisa memulihkan hidupnya. Kalau tidak begitu, bagaimana kita bisa tahu Allah itu mengasihi? Bagaimana kita bisa tahu Allah mencintai kita? Nah, jadi sebagaimana Rasul Paulus memakai semua kesusahannya karena Kristus menjadi kekuatannya dan alasan untuk bermegah, dan kita pun bisa memakai semua penderitaan yang terjadi dalam hidup kita, yang mungkin terjadi karena kebenaran, sebagai sarana untuk merasakan kasih Allah bagi kita umatnya. Contoh ya, sekali lagi saya juga ingatkan Ibu Maria waktu dia didatangi malaikat Gabriel, dikatakan, "Salam hai engkau yang dikaruniai Allah." Saya mau tanya, Yosef pernah khotbah ini. Dia dikaruniai Allah, apakah dia akan bebas dari kesusahan? Tidak. Dikaruniai Allah itu pertanda bahwa dia adalah umat pilihan Tuhan. Bahwa Tuhan akan menolong, menyertai, memimpin seluruh hidupnya. Tetapi kesusahan itu terjadi hal-hal yang wajar dalam kehidupan. Justru karunia Allah itu nyata melalui kesusahan-kesusahan dan penderitaan yang dialami. Maria tidak terlepas dari kesusahan, bukan? Tetapi di dalam kesusahan-kesusahannya, di sana Allah bekerja. Sehingga Maria, suaminya, tunangannya bisa melihat bagaimana karya Allah atau kasih karunia Allah bekerja dalam kehidupan mereka. Jemaat Tuhan yang terkasih, kalau hari ini engkau atau kita ada mengalami banyak hari-hari yang berat, hari-hari yang susah, terpengaruh karena pandemi, entah karena masalah apapun, kita ini adalah milik Kristus. Kita ini sepenuhnya adalah milik kepunyaan Allah, umat yang dicintainya. Kalau segala kesusahan itu terjadi, ingatlah kasih karunia Allah cukup bagi kita. Ada kelimpahan kasih karunia Allah yang bisa menolong kita mendapat kekuatan, bahkan jalan keluar dari semua kesusahan yang kita alami. Jemaat Tuhan, bila iman kita baik, maka kita akan bila iman kita baik, maka kita akan dapat memahami kasih karunia Allah juga dengan lebih baik. Karena iman itu bertumbuh dari pengetahuan yang benar akan Allah. Pengetahuan yang tidak benar akan Allah tentu juga akan menyebabkan iman kita juga menjadi buruk dan lemah. Kualitas iman kita akan selalu nampak melalui respon kita terhadap segala sesuatu, ya. Jemaat yang terkasih, melalui respon iman Paulus terhadap kasih karunia Allah ini, ya, kita sekali lagi dapat melihat bahwa Paulus sama sekali tidak mau bermegah atas karunia-karunia yang luar biasa dari Allah.
Sekalipun mungkin sekali-kali dia akan menyebutkan itu untuk membuktikan atau untuk menopang, menyokong, untuk memperlihatkan sebagai suatu peneguhan dia hamba Tuhan, dan juga untuk membangun jemaat. Kasih karunia Allah itu sungguh ada di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Apapun problema yang kita alami, kalau Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita, justru mendekatlah kepada Dia. Cari Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Karena dengan kita lebih sungguh-sungguh dekat kepada Tuhan, semakin kita akan melihat bahwa Tuhan yang baik itu sesungguhnya mengizinkan semua kesusahan terjadi dalam hidup kita adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Jemaat Tuhan yang terkasih, kalau kita tadi belajar tentang kasih karunia ini juga berhubungan erat dengan yang namanya iman. Ya. Jadi kalau kita mengerti kasih karunia itu seperti apa, maka otomatis iman kita pun akan menjadi lebih baik. Tetapi kita perlu tahu, iman itu bisa bertumbuh kalau kita punya pengetahuan yang baik tentang kebenaran itu dengan baik. Kalau kebenaran yang dipahaminya, kalau yang dipahaminya salah, bukan kebenaran, tentu imannya juga akan jadi rusak. Nah, sekarang sedikit latar belakang. Kalau Anda atau kita lah bicara, menjadi percaya akan sesuatu, apa penyebabnya? Biasanya orang akan berkata, karena saya melihat, maka saya percaya. Saya melihat kejadian itu, maka saya percaya ketika orang bicara. Nah, jadi alasan orang menjadi percaya, pertama, karena saya melihat, maka saya percaya. Yang kedua, karena saya mengerti, maka sekarang saya percaya. Kalau tidak ngerti, saya nggak percaya. Tapi karena saya mengerti, maka saya percaya. Atau juga mungkin, saya percaya karena saya sudah mengalami. Karena saya sudah mengalami, maka saya percaya. Jadi ada beberapa alasan ya. Kalau kita percaya, karena saya sudah melihat, karena saya sudah mengerti, atau karena saya sudah mengalami. Nah, hal-hal seperti ini bisa terjadi juga dalam kehidupan orang Kristen. Karena saya sudah melihat mujizat itu terjadi, maka saya percaya. Oh, karena saya mengerti firman Tuhan itu seperti itu, maka sekarang saya percaya. Oh, karena saya mengalami mujizat itu, ya maka saya jadi percaya. Tetapi Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang sekalipun tidak melihat, tetapi percaya. Jadi di balik segala sesuatu yang bisa diterima oleh logika, ya, atau bisa diterima secara akal sehat, justru ada sesuatu yang lebih besar. Iman yang seperti apa itu? Ya. Nah, iman itulah iman yang datang daripada Roh Kudus, sekalipun mungkin kita tidak melihat, mungkin belum mengerti, atau mungkin tidak mengalami. Tetapi kenapa kita bisa percaya bahwa Kristus itu bisa menjadi juru selamat kita? Bahwa kelak satu hari kita akan dibangkitkan. Kelak satu hari kita akan tinggal bersama Yesus di rumah Bapa. Iman dari mana itu? Kita belum melihat, kita belum ngerti, kita belum mengalami. Tetapi kenapa bisa percaya? Nah, itulah iman yang dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, tetapi bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, jemaat Tuhan, banyak orang, ya seperti mungkin barangkali ada di antara kita, selama ini iman yang dimilikinya adalah iman yang hanya didasari oleh pengalaman. Jadi karena pengalaman yang tadi saya katakan, baru dia percaya. Tapi juga ada orang yang imannya itu ya didasari hanya apa kata orang. Orang itu berkata begini, pendeta itu berkata begini. Oh, saya sekarang jadi beriman kepada Tuhan, tapi apa kata orang. Jadi ada pengalaman pribadi mungkin yang membuat dia punya iman, tapi juga iman yang didasari apa kata orang. Nah, ini ya lemah semua nih. Tetapi ada iman yang didasari oleh kebenaran firman. Bagus tidak? Bagus, tetapi tidak terlalu bagus. Kalau hanya orang yang mendasari imannya hanya mengerti kebenaran firman, tetapi tidak melakukannya, ya sia-sia.
jadi seperti orang Farisi. Sangat paham firman, tetapi mereka tidak melakukan. Banyak orang Kristen sampai pada tahap di sini, mereka pelayanan, mereka mengerti firman, belajar firman dengan baik lalu mengerti. Wah, pokoknya kalau orang bicara firman dia paham luar biasa. Kelihatannya sudah merasa dirinya sudah dekat sama sorga. Jangan lupa ya, kalau kita ngerti firman tetapi tidak melakukan, maka dikatakan itu sama dengan mati. Ada juga orang yang imannya didasari oleh relasi yang intim dengan Allah. Nah, inilah iman yang terbaik. Kalau dia relasinya baik dan intim dengan Tuhan, tentu dia mau selalu dengar firman Tuhan. Tentu dia mau selalu belajar firman Tuhan. Dan dia belajar dari Tuhan sendiri dan bukan dari apa kata orang. Pengalaman bisa terjadi, tetapi pengalaman bukanlah sebuah kebenaran. Ya, pengalaman itu bisa terjadi pada siapa saja, tapi itu bukanlah sebuah kebenaran. Jemaat Tuhan, iman yang baik itu iman yang terus bertumbuh atas dasar relasi yang intim dengan Tuhan. Dia belajar, dia dekat dengan Tuhan. Kalau dia dekat dengan Tuhan kan, artinya dia mencintai Tuhan. Kalau dia mencintai Tuhan, maka apa yang Tuhan mau, pasti dia lakukan dalam kehidupannya. Nah, demikianlah iman yang baik. Ya, bahwa kita harus punya relasi yang baik dengan Tuhan. Dari mana kita bisa tahu iman seseorang itu baik? Iman yang baik dan benar adalah jika seseorang yang memiliki iman itu menjadi semakin mirip dengan Kristus. Saya ulangi ya. Dari mana kita bisa tahu iman seseorang baik atau tidak? Iman yang baik dan benar adalah jika seseorang yang memiliki iman itu menjadi semakin mirip dengan Kristus. Nah, untuk menjadi mirip seperti Kristus, iman seseorang untuk menjadi lebih baik, kita tahu kan, maka iman yang baik itu harus melalui proses pemurnian dengan api. Dikatakan di dalam Wahyu, Tuhan pernah berbicara kepada jemaat Laodikia, belilah daripadaku emas yang dimurnikan. Nah, bicara emas yang dimurnikan ini adalah bicara tentang iman. Iman yang dimurnikan dengan api. Iman yang dimurnikan melalui kesusahan, penderitaan, bahkan melalui kesenangan sekalipun. Ya, itu harus terus dimurnikan. Bagaimana kita tahu emas itu sudah murni atau tidak? Adalah ketika emas itu sudah diproses dengan api, lalu emas itu mulai bisa menjadi cermin di mana wajah kita bisa terlihat di emas itu, maka pada saat itulah emas itu sudah semakin murni. Jadi kalau dibicara tentang iman yang murni, maka iman orang itu atau orang itu sifatnya, karakternya itu akan menjadi semakin mirip dengan Kristus. Seolah-olah kita melihat bayangan kita atau melihat bayangan Kristus itu menjadi nyata dalam hidup kita. Jadi, jemaat Tuhan, iman harus dimurnikan. Kehidupan tidak pernah lepas dari namanya kesusahan dan penderitaan, ya. Tapi di dalam kesusahan dan penderitaan yang kita alami, justru di sana kasih karunia Allah akan nyata bagi anak-anaknya, tidak bagi orang yang lain di luar umat pilihannya. Justru di tengah kesusahan dan penderitaan yang kita alami, semakin besar kita akan merasakan kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Sehingga melalui kasih karunia Allah ini, iman kita juga semakin hari semakin dimurnikan. Iman yang dimurnikan, semakin baik kita akan mengerti kasih karunia Allah. Jadi, dengan iman, mengerti kasih karunia, menimbulkan iman yang baik, dan iman yang baik, mengerti kasih karunia yang baik, akan terlihat di dalam respon iman kita dalam menghadapi segala sesuatu. Jadi, jemaat Tuhan, pesan firman Tuhan hari ini, bila kita diizinkan mengalami kesusahan oleh Tuhan, maka hendaklah respon iman kita adalah tetap percaya, tetap tekun menjalaninya, serta meyakini bahwa kasih karunia Allah itu tersedia dan sungguh cukup bagi kita. Iman bukan perihal mendapatkan apa yang kita mau. Ya, sering saya ucapkan ini, tetapi selalu percaya
bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan adalah seizin Tuhan untuk kebaikan kita. Selamat menikmati kasih karunia Allah dan selamat iman kita bertumbuh di dalam Kristus. Amin.